Puji Tuhan. Amin. Ini saya kira adalah sejarah pertama di Cengkareng Timur ada sidang istimewa. Amin. Dan kita mulai dari jam 9 sampai jam 3, 6 jam. Ini adalah lamanya Tuhan disalib. Amin. Tuhan disalib berapa lama? 6 jam. Dari jam berapa? 9 sampai jam 3. Jadi kalau ada yang pulang sebelum jam 3, berarti Anda kalah sama Tuhan Yesus. Jadi Anda turun dari salib. Amen. Nah, Markus pasal 13 dan 13 juga berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Jadi siapa yang bertahan sampai jam 3, ia akan selamat ya. Amin. Amin. Jadi puji Tuhan ya. Ini rekor sejarah di Cengkareng Timur dan seluruh Jakarta. Kita yang pertama mengadakan sidang istimewa. Jadi kita number 1, juara 1. Ya, karena melalui persekutuan SP3D kemarin waktu pasca di Sentul, diminta seluruh Indonesia, gereja-gereja Indonesia termasuk Jakarta mengadakan 3 sesi sidang istimewa. Nah, saya yakin seluruh Jakarta belum mulai, Cengkareng Timur sudah mulai. Puji Tuhan. Saya tadi malam baru sampai di rumah hampir jam setengah 10 malam karena saya melayani sidang perbauran di Batam. Jadi malam jam 9 lebih, hampir setengah 10 saya sampai rumah. Jam setengah 10 saya ikut Zoom sampai hampir jam setengah 11. Pagi ini saya hadir di sini. Puji Tuhan. Walaupun badan capek sekali, tapi lihat saudara-saudari saya penuh sukacita. Haleluya. Nah, saudara-saudari, beban 3 sesi ini sangat penting, yaitu bagaimana kita memiliki waktu pribadi bersama Tuhan. Saudara-saudari, Anda bayangkan nggak? Umur kita itu di dunia itu cuma berapa puluh tahun sih? Ya, kalau Mazmur 90 bilang manusia rata-rata 70, kalau kuat 80. Tapi Anda lihat sekarang, zaman sekarang, umur sampai 70 aja sudah susah. Ya, kemarin ada artis, wah kasihan, umur berapa itu? Itu masih lebih muda dari anak saya, sudah meninggal. Nah, saudara-saudari, kalau umur kita di dunia hanya berapa puluh tahun, nanti kita bersama Tuhan itu berapa tahun? Selama-lamanya. Tapi kalau kita nggak biasa, di waktu kita masih hidup bersama Tuhan, nah apa kerasan waktu itu nanti selama-lamanya bersama Tuhan? Mikirin aja bosan ya. Waktu itu bersama Tuhan, ada duit kan? Udah nggak perlu duit loh. Udah nggak perlu apa lagi. Nah, tapi kalau kita nggak membiasakan diri, apa nanti tahan bersama Tuhan selama-lamanya? Jadi saudara-saudari, mari berlatih mulai dari sekarang. Amin. Memiliki waktu pribadi bersama Tuhan. Ya, saya tahu kita semua sibuk. Mohon maaf, orang malas juga bilang dia sibuk. Kalau ditanya sibuknya apa? Ya malas. Loh, kamu sibuknya apa? Ya tidur. Nah, tidur itu sibuknya dia. Jadi orang yang malas pun gak ada waktu. Jadi saudari, mari beri waktu bersama. Amin. Ya, minggu ini saya ikut perbauran di Batam, itu Sumatera bagian utara. Kemudian minggu sebelumnya saya melayani di FCT Surabaya. Saya ada 3 hari bersama trainees di Surabaya, retreat di Prigen. Nah, saya sebelum ke Prigen, saya pulang ke Malang karena jadi saya mengunjungi orang tua saya karena sudah tua. Jadi saya berharap sesering mungkin saya bertemu dengan mereka. Nah, sebelum saya pamit dari Malang ke Prigen,
mama saya beritahu saya bahwa tadi malam, yaitu hari Senin malam, ada seorang saudara tiba-tiba meninggal dunia. Saudara ini saya sangat kenal dengan baik. Saya renungkan kapan terakhir saya ketemu dengan almarhum. Ternyata saya cek dengan istri saya, kita ketemu itu 1 tahun persis yang lalu di perbauran Lebaran di Palembang. Di mereka suami istri dari Malang ikut perbauran di Sumatera. Itu jarang sekali. Saya jarang ketemu mereka di perbauran. Tapi tahun lalu persis Lebaran mereka ikut perbauran di Palembang. Kami sempat pagi hari, hanya saya dengan istri, lalu dia dengan istri, 4 orang makan pagi di hotel. Waktu itu sudah sepi, kita ngobrol-ngobrol sebentar di sana. Waktu berlalu begitu cepat. Maka 1 tahun berikutnya, saya justru pergi ke rumah duka melihat dia terbaring di peti mati. Umurnya 77 tahun, tapi hari Senin pagi, hari Minggunya masih ikut sidang. Hari Minggu. Senin pagi cek bank ke makam, cek bank ya. Memang bulan 4 orang Chinese pergi cek bank. Dari cek bank ke toko. Dia punya toko kacamata cukup terkenal lah di kota Malang. Setelah dari toko setir sendiri sama istri pulang. Sampai pulang terasa sedikit tidak enak, minta minum hanya 2 teguk, langsung lemes, langsung tidak ada. Cepat-cepat dibawa rumah sakit, sudah terlambat. Sudah, saya cerita ini hanya untuk mengingatkan kita semua, bukan untuk nakut-nakuti. Waktu bukan di tangan kita. Amin. Kemarin sudah berlalu, mau kembali nggak bisa. Besok misteri. Mungkin kita banyak harapan di esok hari, kita banyak harapan di bulan depan, punya rencana tahun depan. Tapi itu bukan milik kita nggak ada yang tahu. Jadi yang kita punya hari apa? Hari yang kita punya sekarang. Maka kita perlu mengeluarkan waktu-waktu kita secara pribadi, secara khusus. Kalau sudah terlambat, tidak bisa kembali. Kita memang banyak urusan, kita banyak yang harus kita kerjakan. Tapi berilah waktu kepada Tuhan. Amin. Kalau tidak, Anda atau saya terpanggil mendadak, saudari, mau pribadi dengan Tuhan ya sudah terlambat loh. Sudah terlambat. Jangan dipikir waktu kita masih panjang. Gak ada yang ngira. Waktu almarhum begitu gak ada, ya semua kaget. Saya pun kaget. Walaupun saya jarang ketemu dia, baru ketemu tahun lalu. Kaget setengah mati. Karena gak mendengar dia sakit apa. Emang dia ada jantung, tapi overall sehat. Karena Minggu masih sidang, masih buka toko, masih jaga toko. Pulang, sudah tidak ada. Begitu cepat. Tidak perlu waktu panjang. Ya, berapa bulan lalu ada seorang yang dulu pernah full time, ya, hanya main pingpong. Nah, setelah main pingpong, ya sudah berangkat. Tidak ada yang tahu. Semua orang-orang ini orang-orang yang aktif bekerja, bukan orang yang terbaring di tempat tidur, bukan orang yang sedang sakit di ICU, bukan. Orang yang masih aktif, masih bergerak. Tapi tiba-tiba berangkat. Saya bukan nakut-nakuti, karena kita sudah bicara waktu. Amin. Kalau kita bicara waktu, amin. Waktu kita tidak banyak. Ya. Kemarin adalah sejarah. Ini saya sering mengingatkan. Besok misteri. Ya. Walaupun itu harapan kita. Tapi yang kita punya hanya sekarang. Amin. Hari ini. Ya, maka saya sering menyanyi. Kalau ku cinta, ya Tuhan sekarang. Kalau ku cinta, ya Tuhan sekarang. Kalau ku cinta, ya Tuhan sekarang. Sekarang, saudara. Amin. Jangan
biarkan waktu berlalu begitu saja ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita makin tua ya. Jadi kalau sekarang saya ketemu rekan-rekan yang seumur dengan saya, sekarang yang kita obrolkan lebih banyak penyakit, obat, dokter, cek darah. Ya. Dulu waktu remaja, mana ada omongan begini? Tapi cepat saja. 10 tahun lewat, 20 tahun lewat. Anda jangan pikir sekarang, oh saya masih sehat. Nanti berapa tahun lagi, ya obrolanmu ya itu. Nanti obrolannya baru pulang di rumah sakit, baru periksa dari dokter. Saudara-saudari, waktu itu cepat. Amen. Cepat berlalu. Mari kita grab ya, grab. Bukan grab car, grab itu ya. Kita grab waktu. Kita pegang waktu. Kesempatan yang ada. Nah, tadi Saudara Barnabas sudah mengawali dengan baik ya. Seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tapi waktu dia hidup, dia grab waktu. Dia pegang waktu. Pagi berdoa, malam berdoa. Lah Tuhan Yesus saja perlu berdoa. Lah kita apa lebih hebat dari Tuhan? Tuhan, aku tidak usah doa. Aku lebih hebat dari kamu. Lah, mosok gitu ya? Tuhan aja berdoa loh. Tuhan pagi hari luangkan waktu berdoa sendiri. Malam ya berdoa lagi. Saudari, kalau Tuhan demikian, apalagi kita. Amin. Jangan bilang gak ada waktu. Beri waktu kepada Tuhan pagi hari. Minimal 5 menit saja. Masa gak bisa? Amin gak, saudara? Saya tidak minta setengah jam, tidak minta 2 jam kayak ini apa saudari Rinda. 5 menit aja. Masa gak bisa? Anda ngobrol dengan orang, wah 1-2 jam tidak terasa. Ya, apalagi ibu-ibu ngerumpi 3 jam tidak terasa. Makin ngerumpi makin hangat ya. Nah sama Tuhan 5 menit aja mana tidak bisa. Amin gak? Beri waktu Tuhan minimal 5 menit. Kalau bisa 10 menit bagus. Kalau bisa 15 menit lebih bagus. Amin. Dan waktu yang terbaik adalah pagi hari. Tapi bukan setelah pagi hari lalu bye-bye Tuhan. Bukan. Pagi adalah awal. Lalu kita terus lanjutkan sampai malam. Amin. Hidup bersama Tuhan. Amin. Hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, ini adalah rahasia kita orang Kristen. Amin. Ya, kalau kita bersentuhan dengan Tuhan, punya waktu pribadi dengan Tuhan, juga menikmati firman Tuhan, kita akan kuat. Amin. Sekarang ini banyak anak-anak Tuhan tidak terlalu punya selera datang pada Tuhan. Memang ada orang yang rajin ibadah, tapi ibadahnya ya rame-rame. Orang lain jingkrak-jingkrak, dia jingkrak-jingkrak juga. Tapi nggak ada waktu bersama Tuhan secara pribadi. Apalagi baca Alkitab, nggak pernah, jarang. Makanya gampang diombang-ambingkan. Kemarin saya di Batam bilang, kalau di Efesus Paulus berkata angin pengajaran. Sekarang bukan lagi angin, sekarang badai. Badai pengajaran. Sekarang makin viral, yaitu Kristen progresif. Ini ajaran jahat. Dan yang menyampaikan pendeta muda. Kristen progresif. Kalau kita nggak baca Alkitab, kena Kristen progresifnya tapi nyimpang progresifnya. Dia berkata, Alkitab itu tidak usah dipercaya. Alkitab ini sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Lalu beroleh selamat nggak usah beriman sama Tuhan. Orang berbuat baik, mana Tuhan menghukum dia? Tuhan itu apa? Coba, nggak baca Alkitab, jadi pakainya logika. Lalu Allah Bapa mengorbankan anaknya. Ini Bapak opo tuh? Mengorbankan anak untuk orang lain. Ini Bapak nggak benar dong. Coba. Nah, kalau kamu amin, lah kamu sudah kena progresif. Jangan cepet-cepet amin loh. Ini logika orang-orang muda. Nah, logika orang muda tidak baca Alkitab, pokoknya asal connect, asal logis dia percaya. Padahal tidak ada di Alkitab.
Bahaya saudara-saudara. Kalau ada orang bilang, coba kalau kita punya anak, ini sahabat, kan punya anak-anak di sini. Kamu suka anakmu makin besar, makin mandiri atau makin mengandalkan kamu terus? Mandiri. Makin mandiri. Betul lah, makin mandiri. Dan tapi Tuhan terus suruh kita mengandalkan Tuhan. Lagi Tuhan apa ini? Harusnya kan mandiri. Coba. Ini semua kata-kata apa? Kata-kata logika, tapi tidak ada iman. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudari, bahaya. Ini yang tadi saya ngomong, ini semua virus, badai pengajaran. Nah, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita tidak kuat menikmati firman, kita gampang diobang-abingkan. Jadi ini krusial, ini sangat penting. Beri waktumu dengan Tuhan. Amin. Beri waktu pada Tuhan. Jadi saya tidak minta banyak. Kita semua yang di ruangan ini, mari mulai dari kita. Di sini ada anak remaja, bagus. Ada pemuda, ada tengah baya, ada yang tua. Wah, kita komplit ya. Amin. Tapi mari kita komit bersama. Amin. Tuhan, aku mau beri waktuku. Amin. Setiap hari. Amin. Minimal 5 menit. Ayo kita berdoa ini. Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, aku mau beri waktuku setiap hari. Oh, minimal 5 menit di hadapan Tuhan. Amin. Saudari, mari kita punya komitmen ini. Persembahkan diri kita. Nah, saya senang di Lebaran orang libur, kita datang sidang istimewa. Nah, yang Sumatera itu lebih hebat. Ya, Lebaran tapi perbauran. Saya sangat apresiasi karena hampir sudah sekian lama mereka kalau perbauran pasti Lebaran. Padahal kalau memilih Lebaran itu apa-apa mahal. Tapi mereka mau buang harga. Lebaran dan liburan tapi perbauran. Karena mereka minta saya terus datang ke sana, ya saya juga kena imbasnya. Siap Lebaran ke Sumatera, ongkosnya berat. Tapi ya sukacita saja. Dan begitu ketemu kaum saleh, menikmati firman Tuhan, kita dikuatkan, kita disegarkan. Semoga 6 jam kita pagi ini sampai sore, tidak ada satu yang meninggalkan. Ingat, Tuhan tersalib bagimu 6 jam. Masa kamu duduk tenang di sini 6 jam tidak kuat? Belum kamu disalib ya. Diberi makan lagi ya. Tuhan tidak makan itu disalib ya. Masa 6 jam tidak kuat? Amin. Oke, puji Tuhan. Nanti yang melarikan diri hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Tuhan tahu. Semoga 6 jam Tuhan bicara sama kita. Nah, saya ingin memberi contoh bagaimana berdoa. Tapi contoh ini bukan Taurat ya. Anda mau lakukan menurut Anda boleh. Jadi tidak ada benar dan salah. Tapi saya memberi contoh supaya kita punya gambaran. Gimana sih kalau kita berdoa itu makin berdoa makin nikmat. Makin berdoa makin nyetrum. Kesetrum. Saya pikir-pikir ya, kenapa saya mau full time ya? Saya pikir-pikir kok goblok ya saya itu ya. Padahal saya kuliah itu saya nilainya bagus, saya lulusan terbaik. Karena dari seluruh angkatan saya adalah satu-satunya yang diwisuda. Nah, waktu saya ke Surabaya kemarin, saya ketemu teman saya, teman kuliah. Karena anaknya kuliah di Taiwan, lalu anak saya juga di Taiwan, kita ketemu. 30 tahun saya tidak ketemu teman saya. Begitu ketemu, dia ngomong sama sepupu saya. Dia bilang, ini S2 ini, wah, ini kalau ujian ya, itu kita sediakan kursi kosong untuk dia. Lalu di sekitar kursi itu sudah dikub banyak orang. Nah, karena teman-teman kita itu tahu, ini S2 ini bisa dipakai untuk dapat jawaban. Ya betul. Jadi saya kalau ujian saya tenang aja, karena selalu ada kursi kosong buat saya. Tidak usah saya cari kursi. Nah, dia yang ngomong begitu ya. Jadi saya punya banyak harapan. Saya punya banyak hal yang saya bisa kerjakan di dunia. Saya bisa cari uang lebih banyak. Tapi saya pikir-pikir ya, kenapa saya bisa full time ya? Kok goblok saya itu? Saudara-saudari, cuma satu kuncinya.
kesetrum. Amin. Bukan kesetrum listrik, kesetrum transmisi ilahi. Oh, bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Dia. Maka bagi saya tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih memberi pengharapan daripada Kristus. Nah, sepanjang saya melayani sudah lebih dari 30 tahun. Baru 30 tahun lebih. Tapi sampai hari ini melayani, saya pikir-pikir lagi ya, kok goblok juga ya. Kalau dulu melayani 5 tahun, sudahlah kita pergi aja. Kok bisa sampai 30 tahun lebih ya? Saya pikir-pikir lagi. Apa ya? Tidak ada orang yang memberi saya janji nanti kalau melayani 20 tahun dapat ini, 30 tahun dapat, tidak ada. Amen. Sederhana saja. Rahasia juga cuma satu, kesetrum. Amin. Amen. Amin. Mau nggak disetrum Tuhan? Amin. Oh, wah takut. Kalau setrum Tuhan nanti full timer semua. Bukan. Amen. Disetrum oleh Tuhan, kamu dapat kesegaran. Amin. Oh, kamu menjadi lebih sehat. Amin. Amen. Lihat saudara Yusuf, lihat dia lebih muda. Karena apa? Kesetrum Tuhan. Lihat yang tua bukan makin loyo. Amin. Makin sehat, makin segar. Amin. Nah, ada coba sering-sering kadang-kadang ketemu papa saya itu umur 86. Tapi terus segar. Kenapa? Kesetrum terus. Amin. Saya sebagai anak saya tahu, papa saya itu sering tiap hari di kamar berlutut berdoa. Saya sebagai anak dari kecil saya sudah lihat dia. Itulah rahasia. Sampai umur 86. Masih sering telepon banyak orang. Kalau saya ketemu orang, ketemu konsaleh, mereka sering ngomong, Saudara Estu, papamu itu baru telepon saya. Saya bilang sama dia, kerjaannya kalau bukan telepon Tuhan, telepon orang. Telepon Tuhan, berdoa. Setelah itu, telepon orang, menyalurkan Tuhan. Makanya sehat sampai umur 86. Terus jadi, mau tahu rahasia sehat? Kalau tidak mau, ya sudah, saya pulang. Mau tahu rahasia sehat? Mau tahu rahasia segar? Penuh vitalitas? Beri waktu kepada Tuhan. Amin. Ini mah berapa menit? Mudah atau susah? Mudah. Pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sore 5 menit. Malam 5 menit. Nah, total 20 menit. 25 menit. Bersama Tuhan. Betapa indahnya. Kita disegarkan. Kita punya iman. Teguh. Maju. Amin. Hidup kita jadi orang Kristen penuh makna. Amin, saudara-saudari. Ya, ini rahasianya. Nah, sekarang kita masuk pertama-tama ke pelataran luar. Nah, mengapa gambar tabernakel lagi ya? Tabernakel ini hanyalah gambaran, perlambangan. Karena ini adalah di Perjanjian Lama, para imam bagaimana datang berjumpa dengan Allah perlu melalui tabernakel atau kemah pertemuan. Nah, tapi ini adalah realitasnya adalah kita saat ini. Yaitu bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Nah, pada waktu itu mereka harus melalui pelataran luar, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ini semua penuh makna. Kita perlu berjumpa dengan mesbah kurban bakaran. Sederhananya adalah kita perlu darah Tuhan baru bisa datang pada Tuhan. Karena Kristus tersembelih bagi kita dan oleh darahnya kita baru berani datang menghadap Tuhan. Itu sebabnya perabot pertama yang kita temui lebih dulu adalah mesbah kurban bakaran. Karena disitulah kurban disembelih berdarah, dan darah itulah yang memimpin imam sampai ke tabut ruang maha kudus, ya. Sampai ke dalam,
sampai ke dalam. Dari sini sampai ke dalam perlu darah. Tanpa darah kita tidak bisa datang pada Tuhan. Amin. Amin. Nah, karena itu prakteknya begitu kita buka mata, ya, penyegaran pagi itu bukan habis cuci muka ke toilet baru mulai, bukan. Penyegaran pagi mulai dari buka mata. Amin. Begitu melek, bukan oh HP, bukan. Oh WhatsApp, bukan. Begitu buka mata, oh Yesus, Tuhan Yesus, oh Yesus. Tapi suaranya pelan-pelan dulu. Jangan buka mata, Tuhan Yesus, belakang kaget. Bisa langsung pingsan, bisa bahaya, jantungan itu ya. Pelan-pelan saja dari dalam hati. Pelan. Oh Yesus. Oh Yesus. Lalu mulai buka suara, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku bisa bangun. Saudari, banyak orang tidur belum bisa tentu bangun loh. Tapi kalau Tuhan bisa beri kita bangun, berarti puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri aku awal yang baru. Beri aku hari yang baru. Oh Tuhan Yesus. Nah, sambil berdoa, mulai ke toilet, mulai cuci muka, begitu ya. Jadi berdoa bersama Tuhan itu tidak seperti saudara seberang, ya. Cuci-cuci, bersih-bersih baru sembahyang, enggak usah. Mau cuci yang di luar, tapi kalau hati dalamnya kotor, ya nggak layak. Nah, ini saudara Yusuf paling tahu. Nah, dulu begitu ya. ini juga dulu begitu ya. Saudara-saudari. Amin. Datang pada Tuhan langsung. Amin. Buka mata, berseru. Amin. Lalu kemudian mulai kita ada doa singkat. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Aku orang yang berdosa. Tuhan, aku perlu darah-Mu. Basuh aku bersih. Amin. Oke. Saya beri 1 menit. Saudari coba berdoa seperti ini ya. Sekarang 1 menit ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Tuhan Yesus, basuh aku dengan darah-Mu. Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Oh, layakkan aku datang padamu. Terima kasih Tuhan, Kau telah tersalib bagiku. Amin. Baik. Oke. Jadi di awal, saudara-saudari, kita hanya perlu doa kata-kata singkat-singkat saja. Ya. Misalkan, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, beri aku hari yang baru. Oh Tuhan Yesus, aku terbuka padamu. Tuhan, penuhi aku. Tuhan Yesus. Atau terima kasih Tuhan, Kau telah mati bagiku. Kau tersalib bagiku. Kau berdarah bagiku. Tuhan, oleh darah-Mu, aku boleh berani datang padamu. Memuji atas darahnya. Lalu mohon ampun, Tuhan ampuni aku. Aku orang yang berdosa. Oh, darah-Mu basuh aku. Layakkan aku Tuhan datang ke hadirat. Bisa nggak selesai? Doa seperti ini 1 menit selesai. Amin. Sisa 4 menit. Ada 5 menit. Amin. Ya. Nah, saudari, tapi ini bukan hukum Taurat ya. Kita boleh dengan apapun, yang utama kita datang mohon ampun sama Tuhan. Karena hanya oleh darahnya kita baru bisa layak datang ke hadapan Tuhan. Tanpa darah Tuhan kita tidak pantas. Kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Oke. Nah, yang kedua, bejana pembasuhan. Nah, bejana pembasuhan ini sederhana saja ya. Yaitu kita boleh buka Alkitab atau kita buka Kidung ya. Nah, pagi ini saya 3 sesi ini akan mendemonstrasi
bagaimana doa baca ayat yang dipilih FKKP hari ini. Ya. Ayat pertama adalah Efesus. Ya. Oke. Kalau Anda punya FKKP boleh dibuka. Ya. Efesus pasal 2 ayat 6. Kalau nggak ada FKKP buka Alkitab. Ya. Kalau ada isi worship, Efesus pasal 2 ayat 6. Ya. Oke, kita sama-sama baca ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sudah muncul, ya bagus. Nah, saudari, saya anjurkan kalau kita sempat malam sebelumnya kita sudah baca porsi ini, ya porsi ini. Kalau sempat sudah baca, itu lebih baik. Kalau tidak, ya sudah, kita langsung pakai ayat itu. Jadi kalau remaja punya penuntutan yang sesuai dengan remaja, ya pakai ayat itu. Ya. Yang pembinaan dasar pakai FKKP untuk kaum beriman baru, ya pakai ayat itu. Pokoknya semua orang bebas mau pakai ayat apa boleh. Ya. Ini hanya contoh. Nah, kenapa perlu firman? Karena tadi kita sudah baca di Efesus 5 ya, bahwa di dalam firman ada air. Air dalam firman itu yang membasuh kita. Nah, karena itu kita perlu datang pada firman Tuhan untuk membasuh kita. Nah, bagaimana kita melalui firman ini membasuh kita? Kita nggak usah terlalu banyak mengerti dulu. Yang penting kita proklamirkan dulu. Haleluya. Di dalam Kristus Yesus. Oh, di dalam Kristus Yesus. Ulangi terus. Di dalam Kristus Yesus. Kau telah membangkitkan. Nah, kita itu ganti aku ya. Semua yang umum kita ganti yang lebih subjektif yaitu aku ya. Oh, membangkitkan aku dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tuhan Yesus, haleluya. Engkau telah membangkitkan aku. Engkau telah membangkitkan aku. Mungkin kita nggak ngerti, lah aku belum mati kok udah bangkit. Ya. Jangan pakai pikiran dulu. Ini ngomong apa ya? Aku kan belum mati, kok sudah bangkit? Apa ini? Nggak usah dimengerti dulu. Yang penting proklamir. Proklamir. Nanti ada air yang membasuh. Oh, haleluya. Di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Oh iya, kita ganti di kau atau engkau membangkitkan aku. Oh, pagi ini Tuhan, bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Haleluya. Kau beri aku tempat bersama-sama dengan Dikau di surga. Di surga. Saya begini ada air loh. Amin. Air ini sudah basuh kamu tidak? Amin. Oke, sekarang semua orang, tidak usah serentak ya, masing-masing pribadi. 1 menit. Contoh seperti saya tadi. 1 menit. Amen. Buka rohmu. Pakai suara. Amen. Kami firman. Amen. Haleluya. Basuh kamu tidak? Ini bukan perkataan manusia, firman Tuhan. Amin. Nah, kalau Anda tidak pakai firman juga boleh. Nah, pakai kidung ya. Oke, saya ajak kita nyanyi tadi ya. Ini contoh demonstrasi. Semoga Anda pulang praktekkan ya. Amin. 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 Nanti kita nyanyi bagus, tapi kita nyanyi bait 1 saja ya. Ya, menghadap. Ya, oke. Ini kidung yang milik bukan saya ya. Oke, kita nyanyi bait 1 ya. Ya.
kita pribadi nggak ada musik yang ngiringi ya. Jadi kita nggak usah musik. Nah lalu kita coba nyanyi sendiri. Falas nggak apa-apa, karena nggak ada yang dengerin kita. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan senang kita nyanyi. Falas pun Tuhan senang. Amin. Jadi kita falas pun nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang saya nyanyi contoh ya, contoh pribadi ya. Nanti Anda nyanyi sendiri ya. Ya menghadap Tuhan saling bicara, tinggal di dalamnya, makan firman-Nya, tunggu di depannya, lembut dan taat, atas setiap hal saling bertanya. Saudari, kita nyanyi dengan hati. Saya yakin ya, setiap kata Tuhan bisa menghibur kita. Amin. Tuhan bisa bicara pada kita. Oke. Sekarang saya ajak kita semua nyanyi pribadi, nggak usah musik. Anda mau nyanyi, mau lebih cepat, lebih lambat, tidak apa-apa. Mau nada tinggi, rendah, tidak apa-apa. Pokoknya masing-masing pribadi. Oke, kita mulai. Kepada Tuhan saling bicara, tinggal di dalamnya, makan firman-Nya, tunggu di depannya, lembut dan taat, atas setiap hal jadi bertanya. Amin. Ada air nggak menyiram Anda? Amin. Anda nyanyi ini saja bisa 2 menit. Jadi sudah 3 menit. Amin. Hanya sisa 2 menit. Nah, 2 menit sesi berikutnya. Amin. Amin. Jadi bisa nggak luangkan waktu demikian? Amin. Sederhana tidak? Sederhana. Sulit tidak? Tidak. Yang tidak kok coba sedikit. Sulit tidak? Tidak. Amin. Amin. Jadi kita perlu luangkan waktu. Amin. Minimal 5 menit. Amin. Kalau Anda nikmat-nikmat, mohon maaf saudara-saudari, sampai 1-2 jam aja tidak terasa. Anda betul-betul dicelup di dalam. Amin. Betul-betul memiliki kesegaran, vitalitas. Amin. Baik, kita mempersembahkan diri ya. Masing-masing berdoa setengah menit. Berdoa, Tuhan, aku mau demikian berjumpa dengan Engkau. Setengah menit saja. Mari kita masing-masing pribadi berdoa. Amin.